Shalom jemaat GKI yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Andi Huang dari GKI Kanaan. Senang berjumpa saudara dalam sapaan Gembala Pendeta-Pendeta GKI. Tema renungan kita hari ini adalah setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan berefleksi daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sepasang kekasih tidak sulit mengucapkan janji setia pada waktu diberkati pernikahannya di gereja, betul tidak? Mereka berjanji akan terus mengasihi sampai kematian memisahkan mereka. Tetapi bagaimana realitanya? Tidaklah seperti demikian. Tidak mudah, bukan? Demikian pula dengan janji setia kita kepada Kristus, kita menyatakan setia, tetapi pada prakteknya kita memberontak, kita tidak taat, kita menyangkalinya, atau bahkan kita meninggalkan Tuhan. Renungan firman Tuhan kita didasarkan pada Wahyu 2 ayat 9-10. Kita akan belajar dari nasihat kepada jemaat di Smyrna untuk tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Mari kita buka Wahyu 2 ayat 9-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, di ayat ke-10 Yesus berkata, hendaklah kamu setia sampai mati. Apa yang terjadi dengan jemaat di Smyrna? Kalau kita perhatikan kedua ayat ini, saudara, maka diketemukan catatan-catatan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ada juga dicatat fitnah orang-orang Yahudi terhadap mereka, dan juga dikatakan iblis akan melempar mereka ke dalam penjara. Saudara, tampaknya ada kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Dalam catatan sejarah gereja juga diketemukan, saudara, seorang uskup Smyrna dari Smyrna yang bernama Polikarpus dibakar hidup-hidup karena menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan Allah. Dalam kondisi seperti ini sangat mungkin sekali mereka meninggalkan Tuhan. Disinilah Tuhan berkata, hendaklah engkau setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa nasihat Tuhan kepada mereka? Mari kita lihat ayat yang ke-10. Ada dua hal yang saya hendak berbagi. Yang pertama, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kita semua tahu ketakutan bisa membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kekuatan, dan tenaga. Kita menjadi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan membuat kita melihat realita tidak lagi dengan benar, dan pada akhirnya membuat kita menyerah di dalam menghadapi masalah tersebut. Karena itu di dalam Alkitab banyak sekali diserukan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena perasaan takut itu melumpuhkan dan menghancurkan diri dan hidup kita. Tuhan berkata kepada jemaat Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan melakukan sesuatu buat mereka. Tuhan adalah Allah yang maha tahu, dia tahu apa yang terjadi dengan mereka. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu terhadap mereka. Tuhan juga adalah Allah yang maha kasih, yang berbelas kasihan kepada mereka. Jadi, kalau Tuhan itu tahu dia berkuasa, dia mengasihi mereka, masakan dia membiarkan mereka hancur? Tentu tidak. Karena itu jangan biarkan ketakutan mencengkeram kita semua. Saya teringat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13, Rasul Paulus berkata seperti demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini artinya bahwa Tuhan tahu kekuatan kita, dan Tuhan juga sudah mengukur seberapa besar masalah yang kita mampu tanggungnya. Jadi sesungguhnya kita mampu menghadapi apapun masalah kita. Karena Tuhan sudah menakarnya, karena Tuhan tahu kekuatan kita. Dan kalaupun kita merasa tidak mampu, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena itu janganlah ketakutan mencengkeram kita. Saudara, yang kedua, arahkan dan fokuskan pandanganmu kepada kekekalan. Ini nasihat kepada jemaat di Smyrna dan nasihat kepada kita.
Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terkadang beratnya pergumulan kita saat ini membuat kita tidak bisa melihat adanya jalan keluar, adanya harapan. Semuanya gelap gulita. Dalam kondisi seperti ini kita harus melihat jauh ke depan melampaui keadaan kita saat ini. Bahwa di depan di kekekalan ada harapan, ada masa depan yang membebaskan, yang membahagiakan buat kita. Nah, ini bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan mengajak melihat pada garis akhir apa yang akan didapatkan pada saat akhir tersebut. Yakni apa? Mahkota kehidupan. Reward yang besar, upah yang besar dan mulia. Ini yang Paulus maksudkan di dalam Roma 8 ayat 18 bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus menderita dalam pelayanan tetapi dia mengarahkan pada garis akhir di mana dia akan menerima kemuliaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kesusahannya saat ini. Kalau kita melihat surat Filipi, saudara ya, maka kita akan melihat kata-kata perintah untuk bersukacita, bersukacita, bersukacita. Saudara, apa yang membuat Paulus bisa bersukacita? Padahal pada waktu itu Paulus di penjara. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan. Bahkan ada kemungkinan dia akan mengalami hukuman mati. Tetapi dia tetap bisa bersukacita. Karena saudara, yang dijadikan dasar oleh Paulus adalah dia melihat ke depan kepada realitas rohani itu, kepada mahkota kehidupan itu. Saudara, terkadang kita harus banyak merenungkan realitas mahkota kehidupan yang akan kita terima kelak. Kehidupan seperti apakah yang akan kita dapatkan di kekekalan? Seperti apakah kehidupan bersama dengan Allah di kerajaannya? Ini bisa menjadi kekuatan dan pengharapan di tengah tidak adanya cahaya terang dalam kegelapan masalah kita. Pengharapan di depan itu kita jadikan kekuatan pada masa sekarang. Saudara, menutup sapaan gembala ini, saya mau mengisahkan kisah nyata tentang seorang pelari perlombaan maraton di Meksiko tahun 1968. Seorang dari Tanzania yang bernama Stephen Akhwari. Saudara, dia menjadi sorotan bukan karena dia juara pertama, tetapi justru dia juara terakhir, paling bontot ketika perlombaan itu sudah bubar. Saudara, apa yang terjadi dengan Stephen Akhwari? Ternyata di menit ke-19 dia ditabrak oleh pelari lain. Tempurung lututnya bergeser, saudara. Bahunya sakit sekali. Setelah kakinya diperban, dia berjalan dengan pincang, tetapi dia terus melanjutkan perlombaan, dia berlari walaupun dengan terpincang, dan tiba ketika perlombaan itu sudah bubar, saudara. Dia yang paling akhir sekali. Saudara, ketika dia diwawancara, dia ditanya, kenapa engkau terus berlari? Maka jawaban Akhwari menarik, saudara. Dia katakan begini, negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba, untuk berlari sampai pada garis finish. Jemaat GKI yang dikasih Tuhan, apapun masalah dan pergumulan kita, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan stop di tengah jalan, selesaikan sampai garis akhir. Nasihat dari jemaat Smyrna, jangan takut menghadapi masalahmu. Pandanglah jauh kekekalan akan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu, setialah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan refleksi firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan akan pelayanan firman Tuhan ini menjadi berkat rohani bagi kami semua yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.